pada join sih. Langsung aja Mas Teddy. Iya, kalau sudah ada 10 orang kata Kang Fikri, lanjut. Bentar. Ya. Udah. Eh, kameranya di on kan ya teman-teman. Jenny, mana Nui? Nui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjutkan saja ke sesi selanjutnya, sesi kepramukaan yang akan dibawakan oleh Kak Stiadi. Pada Kak Stiadi dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Ya. Terima kasih. Selamat bertemu kembali ya teman-teman, adik-adik. Ya, tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini ya kakak ya menjadi kakak ya. Kakak ingin share berbagi sedikit ya mengenai kepramukaan. Ini kalau kakak lihat ya di kurikulum PT-nya udah ada belum? Kalau belum ada ya langsung saja ya perkenalkan. Ya, nama kakak ya Setiadi, ya kakak juga sebagai guru ya di SMA Pus Darussalam. Kakak juga menggeluti ya. Kalau kemarin di lingkungan hidup, ya kakak juga senang di kepramukaan. Nah, jadi teman-teman yang dulunya SMP itu ya akan naik tingkat ya menjadi penegak ya seperti itu. Jadi diteruskan ya karena eskul pramuka ini eskul wajib. Oke. Sebelumnya kakak pernah mengikuti KMD atau kursus ya dasar ya mahir dasar. Jadi di situ diwajibkan seorang guru ketika sudah mengikuti KMD itu bisa menjadi pembina pramuka di sekolahnya. Alhamdulillah Bapak tahun 2017. Waktu itu mata KMD-nya di Cijengjing. Nah, itu ya. Oke, bisa ditampilkan PowerPoint-nya. Ya gimana Pak? Kamu aja. Nah, terus jadi kita di kepramukaan kurikulum 2013 ya. Terus lanjut. Kita pilih-pilih saja materi yang penting. Di sini ada ilmu pramuka. Buat teman-teman juga sudah tahu ya, adik-adik sudah tahu. Berarti kita menjadi manusia pramuka ya. Kami pramuka Indonesia ya, manusia Pancasila. Jadi kita sudah meyakinkan pada diri kita bahwa kita adalah pramuka. Kita sudah berjanji. Oke, lanjut. Ini ya, tak kenal maka tarup ya. Tak kenal maka tarup, dia di atas Tiadi ya kemarin pembina pramuka. Terus mengapa kepramukaan ya kurang berkembang? Ya karena pramukaan kurang diminati dulu ya. Untuk sekarang kita tentunya berbeda, punya perubahan di kepramukaan seperti itu. Terus ini ya. Jadi banyak sekali, lanjut nanti bisa dipelajari. Ini ya kegiatan di kepramukaan. Ada kegiatan kepramukaan, implementasi kegiatan, evaluasi program. Jadi nanti teman-teman juga akan latihan pramuka wajib kalau tidak salah nanti hari Sabtu ya, seperti itu. Lanjut. Jadi gerakan pramuka berada di lingkaran ya pendidikan tentunya. Ini menjadi salah satu eskul wajib. Jadi kalian adik-adik ya wajib mengikuti kepramukaan seperti itu. Terus ya. Jadi harus pramuka yang sekarang itu harus produktif,
kreatif, inovatif, dan aktif. Oke. Sebelumnya kita tepuk pramuka dulu ya. Kalau ada yang lupa, ayo kameranya dinyalakan. Oke. Siap? 1 kali tepuk pramuka. Nah, masih ada yang lupa ya. Kita ingatkan lagi ya, itu kameranya bisa diperlihatkan. Ya. Jadi teman-teman atau adik-adik ya, adik-adik yang nanti ya dari SMP itu ya punya atau yang sudah menjadi pejabatnya nanti bisa diteruskan di SMA. Ya, oke. Siapa mungkin yang pernah jadi pejabat di Pramuka SMP? Ada? Ada? Siapa? Ada yang tahu? Nampak. Yang pernah jadi pejabat di SMP? Oh, Anggia pernah jadi apa? Hah? Oh ya, dilanjut ya, bagus. Terus kita lanjutkan karena ini diagramnya bisa dilihat ya sampai presiden ya. Presiden adalah pramuka utama ya. Untuk di kepala sekolah itu ya kita berarti mabigus ya, kepala sekolah menjadi mabigus. Terus ini sistem kepramukaan ada sistem blok, aktualisasi sama sistem reguler. Jadi latihan rutin ya, berkolaborasi, terjadwal. Nah, terus ada yang namanya kita seperti kemah ya, camping. Nah, itu nanti akan ada ya di jadwal-jadwal. Karena memang sekarang ya Covid dulu memang agak terganggu, tapi mudah-mudahan sekarang bisa dilaksanakan ya tahun sekarang untuk seperti kemah dan lain-lain ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ya. Ini untuk meningkatkan keterampilan ya, kompetensi sikap ya di pramuka, tentunya disiplin ya. Terus kita bisa tepat waktu, kita bisa belajar banyak ya. Utamanya di SMA tentunya akan sangat banyak sekali, mulai dari perjalanan dan lain-lain. Terus revitalisasi kegiatan pramuka memang perlu dilakukan ya, karena ini agar lebih berkualitas dan menarik bagi siswa ya, agar menjadi calon-calon atau karakter pendidik ya, Jadi dari kepramukaan sendiri ya kita biasanya akan ada seperti outbound, ada permainan-permainan seperti itu ya. Kadon main ML eta. Aduh ampun. Siapa itu? Ya, mulai lanjut. Ilyas, Jaki. Kepramukaan ya, pramuka membentuk karakter bangsa ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan pramuka bisa membentuk karakter bangsa. Terus kegiatan ekstrakurikuler wajib ya diikuti oleh peserta didik SMP, SMA, SD. Kepramukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan. Kalau untuk kamera ya dibuka untuk adik-adik ya, supaya kita bisa terlihat ya. Nah, gitu. Terus ini sesuai dengan Permendikbud RI nomor 81 tahun 2013 ya. Seperti ini. Terus ini dasar hukumnya. Terus ya lanjut. Lanjut. Terus jadi ekstrakurikuler wajib ya merupakan salah satu ekstrakurikuler yang memang harus diikuti oleh ya adik-adik ya, untuk menunjang ya semua kegiatan di sekolah ya. Ada yang ekskul reguler dan juga yang wajib seperti itu. Terus
Gerakan Pramuka adalah nama organisasi pendidikan di luar sekolah, di luar keluarga yang menggunakan prinsip dasar pendidikan. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ya sudah masuk ke SMA itu menjadi penegak, ya nanti bisa juga berkiprah di luar ya menjadi DKR atau DKC. Yuk ucok. Gitu. Terus ini usianya berarti teman-teman sekarang ada di usia ya 11 sampai 15, nanti akan menginjak ke 16 sampai 20. Berarti masuk ke anggota gerakan pramuka penegak ya, seperti itu. Kalau Pandega dari 21 sampai 25. Terus kegiatan kepramukaan ya. Ini biasanya ada sejarah kepramukaan, pengertian ya, terus tujuan, fungsi, peran, dan fungsi mabigus serta kecakapan. Jenis kegiatan pembentuk karakter dan internalisasi nilai kepramukaan. Nah, jadi di sini nanti teman-teman juga harus mengisi yang namanya SKU ya. Jadi kecakapan umum ya. Jadi nanti bisa dilantik menjadi tingkatan yang lebih lagi ya, menjadi seorang bantara. Nah, terus jadi ini mengenai kepramukaannya ya, bisa dibaca nanti SK ya, Mendiknas. Terus ya lanjut kegiatan kepramukaan sudah. Sejarah kepramukaan ya, ini bisa dibaca ya, Pramuka Praja Muda Karana ya. Terus di sejarah kepramukaan ya digugus ya atau digagas oleh Baden Powell ya, begitu. Lanjut. Nih, sejarah kepramukaan nanti bisa dibaca. Sejarahnya panjang ya, mulai dari ada yang namanya mulai dari NIPV ya, mulai dari pokoknya banyak ya, nanti bisa dibaca mengenai sejarah kepramukaan karena memang waktunya kita terbatas ya, sampai jam 10. Terus lanjut. Nah ini ya, masih sejarah. Terus peringatan kepramukaan ya, tanggal 14 Agustus ya. Jadi setiap tanggal 14 Agustus adalah hari kepramukaan ya, hari pramuka ya, 14 Agustus. Nanti kita diperingati ya sebelum 17 Agustus. Terus ini kepramukaan adalah suatu proses pendidikan yang menyenangkan bagi anak muda ya, di bawah tanggung jawab anggota dewasa. Jadi dibimbing oleh pembina ya. Terus ya, ini landasan hukumnya, dasar hukumnya ya, seperti ini. Lanjut. Nah, ini banyak ya landasan hukum gerakan pramuka. Jadi kita ya harus menerapkan kepramukaan ya. Untuk guru sendiri memang diwajibkan menggunakan baju ya di tanggal 14 ya, setiap tanggal 14. Terus tujuannya ya, memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin ya, dan menjunjung nilai luhur kebangsaan ya, kebangsaan. Jadi kita ya pramuka punya yang namanya Trisatya dan Dasa. Ini kita banget kondisikan. Coba Sopian, apa itu Dasa Dharma? Sopian? Pas. Dasa Dharma tahu? Coba kameranya dibuka. Nah ya, Dasa Dharma ada 10 ya, ada 10. Itu menjadi ciri khas dari pramuka ya dan Trisatya. Jadi bagaimana kita tadi ya bisa menerapkan nilai-nilai kepramukaan ya. Bisa disiplin ya, ketika kita sedang ada yang berbicara ya, kita kan dilarang juga berbicara atau memotong, itu tidak sopan ya.
seperti itu. Lalu dilanjut ya, ada tujuan, nah, ya, fungsi kegiatan pramuka ya. Terus ini banyak sekali ya untuk para pendidik, untuk para adik-adik juga bisa ya dilatih untuk menjadi nanti dan menjadi seorang pramuka, dari penegak menjadi saka ya bisa. Nanti juga menjadi pembina dewasa ya bisa. Ini menjadi alat juga di masyarakat ya untuk sebagai tujuan organisasi ya, untuk mengatur juga untuk berorganisasi nih ya, karena hampir di setiap kecamatan tuh ada ya. Lanjut. Nah, pengembangannya ya, fungsi ekstrakurikuler pramuka. Jadi perluasan minat, bakat dan kepemimpinan. Jadi teman-teman yang suka berpetualang dan lain-lain ya, ini bisa perluasan minat, bakat ya dan kepemimpinan. Yang ingin jadi seorang pemimpin tentunya ya di ekskul pramuka bisa dikembangkan. Berjiwa sosial ya, karena kita gotong royong bersama-sama ya, tentunya ini menjadi suatu ciri khas juga ya, bersama-sama. Terus rekreatif ya, jadi menggembirakan ya, jangan sampai kita jenuh ya untuk melaksanakan kepramukaan, tapi kita diisi dengan kegiatan-kegiatan rekreatif. Nah, terus persiapan karir. Ini jadi juga ada karirnya ya, ada kemandirian, keberanian dan juga menjadi pemimpin. Nah, lanjut. Ini Permendikbud ya, bisa dibaca nanti ya mengenai kepramukaan ya. Jadi kita mau jadi apa nantinya ya. Terus ini peran fungsi Mabigus ya. Jadi ada yang namanya di tingkat nasional ya, Mabinas, Mabida, Mabicab, Mabiran, Mabigus ya, Mabisa dan Mabisaka tuh. Terus fungsi majelis pembimbing, nah ini menjadi sebagai pengatur atau menjadi sebagai pembimbing ya, untuk mengatur yang tentunya keorganisasian agar tidak keluar dari jalur ya, seperti itu. Terus ini bisa dibaca ya, sebagai ketua-ketua wilayah ya. Kalau bupati menjadi langsung ya seorang, bisa disebut dengan Mabicab ya. Terus syarat kecakapan ada SKU, ada TKU. Ini SKU harus dilengkapi semua. Ya, kalau TKU ya bisa 10 atau juga dilengkapi semua, minimal 10. Tuh. Ini terakhir juga puncaknya ada yang namanya Garuda ya. Jadi teman-teman nanti bisa dilantik di kecamatan di tingkat kabupaten yang namanya Garuda ya, oleh cabang ya, cabangan ya, seperti itu. Terus SKU dan TKU ya, ini jadi kecakapan kita ya. Kalau di TKU misal kita bisa mengaji, memasak, nah itu salah satu contohnya. Kalau di SKU ya bisa sandi morse, bisa lain-lain. Ini ada poin-poinnya sesuai dengan tingkatannya ya, seperti itu. Kalau sudah lengkap poin-poinnya, nanti bisa dilantik menjadi seorang bantara, seperti itu. Lanjut. Nah, SKK dan TKK ya, untuk kecakapan kemahiran ya, sama bisa dibaca. Ini ada ujian-ujiannya ya, bisa memasak dan lain-lain. Terus ini ada siaga, penggalang, penegak dan pandega. Jadi SMP itu penggalang, SMA itu adalah penegak, dan pandega itu bisa ya nanti umur 21 tahun atau kuliah. Nah, jadi masih ada tahapannya. Yang bisa menguji ya pembina atau pembantu pramuka ya, tadi yang sudah lulus KMD. Terus jenisnya ya, untuk karakternya banyak sekali. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan semua
karakternya tadi ya, mulai tadi dari misalnya jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif. Ini harus ada di pramuka, harus ada di kalian ya. Jangan sampai kita tadi ya tidak peduli orang lain, tidak toleransi ya, seperti itu. Itu kurang baik di kepramukaan ya. Lanjut. Nah, ini berbagai macam keterampilan pramukaan ya. Ini banyak sekali ya. Ada tali temali, terus lanjut. Nah, ada PPGD ya, pertolongan pertama, terus ada pioneering ya, terus ada yang keempat ya, ada pioneering, tali temali, morse, semapur. Nah, ini harus kita kuasai ya. Terus membaca sandi pramuka ya. Nah, ada sandi kotak dan lain-lain. Terus tanda jejak penjelajahan juga, yang suka jalan-jalan ya, seperti ya Bapak dulu di PA juga suka ya jalan-jalan ke hutan ya, ke Ciremai. Ini juga berlaku ya untuk kepramukaan juga, ini banyak manfaatnya, menyambung ya. Terus kegiatan pengembaraan ya, seperti kita outbound, hiking rally. Nah, ini hiking rally biasanya tiap tahun ada ya. Jadi memang nanti kita bisa ya, mudah-mudahan cepat berlalu ya ini COVID-nya ya. Terus keterampilan baris berbaris ya, KBB ya, seperti baris berbaris ini juga penting untuk kita disiplin. Terus keterampilan menentukan arah ya, jadi ketika kita berpetualang ya, kemana arah kiblat, kemana arah sholat. Nah, ini kita harus tahu sebagai seorang pramuka ya, seperti itu. Jadi lihat pohon, lihat makam, lihat matahari di mana ya. Nah, itu bisa menentukan arah ya. Oke, terus nah ini interferensi, keteladanan, habitual, pendampingan, penguatan, keterlibatan. Jadi seorang pembina ya bisa melakukan tadi intervensi ketika ada yang tidak sopan atau ketika ada yang ya kurang baik, ini bisa diintervensi atau artinya dibenarkan ya untuk lebih baik lagi ya, dan memberikan contoh seperti itu. Dan kebiasaan serta pendampingan, penguatan. Lanjut. Kita punya 5 menit lagi. Ini karakteristiknya sudah. Terus keteladanan, terus memberi contoh ya, terus pembiasaan ya, keteladanan, terus penilaian nanti selama kegiatan ya, nanti juga kepramukaan ada nilai kepramukaan ya di rapot. Jadi ini salah satunya, dan wajib nilai B ya, harus B untuk kalian naik kelas, ngerti ya, harus B untuk naik kelas. Terus sudah, terus ini untuk pembinanya sudah direncanakan ya tiap tahun. Terus penilaiannya ya wajib ada. Terus jadi untuk kenaikan kelas ya, jadi teman-teman harus bernilai B. Nah, ini rangkumannya ya, bisa dibaca nanti. Terus lanjut. Lanjut. Ini kita punya lagu ya, Samson. Ada yang tahu lagunya? Ada yang tahu? Oke, liriknya next. Yuk kita bernyanyi, yuk bernyanyi. Yuk peragangan bernyanyi. Next lagunya diteruskan. Ada liriknya ya. Samson, lagu Samson. Lanjut. Nah, ya. Pramuka ya sama dengan kenangan terindah. Oke, ini bisa dinyanyikan bersama ya.
Aku yang senang pramuka. Jadi ini pramuka. Bagus. Terus tempat bagiku yang mampu mengajarku. Wah, terus selama ikut pramuka, terus kita pun dapat pahala. Terus itu aku dapat ilmu baru darimu. Terus ya. Rapnya coba. Bila aku buat kesalahan, yuk 1, 2, 3. Bila 1, 2, 3. Pembina memberi arahan, kan ku jadikan kau teladan dalam kehidupan. Asik. Takkan mudah bagiku untuk mengerti tugas berliku tanpa bimbingan darimu yang sabar melatihkan padaku. Keren ya. Jadi salah satu ya di pramuka itu kita belajar sambil ya bersenang-senang bermain tentunya. Oke, terus ada terakhir mungkin ya. Nah, jadi nanti silakan ya selamat bergabung di kepramukaan untuk yang nantinya wajib ya. Udah habis ya. Next terakhir. Oke, mungkin itu saja ya. Sudah, alhamdulillah. Terima kasih ya. Itu perkenalan kepramukaan. Ya, semoga kita bisa bertemu dan bergabung di kepramukaan berikutnya ya. Oke, bisa dipoto dulu mungkin terakhir. Ya, pas ya jam 10. Yuk, nyalakan kameranya. Yo, siap sudah? Ada yang motonya? Oke teman-teman, terima kasih ya segitu dari Bapak ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk melanjutkan nanti di kepramukaan. Oke, terima kasih Bapak, kembalikan kepada moderator. Sukses selalu ya, jaga kesehatan. Lope sedikit. Sehat-sehat di sana. Sehat-sehat. Salam Pak buat si Papa. Silakan. Ini kami. Ya, terima kasih kepada Pak Firdaus yang telah memberikan materinya. Semoga bermanfaat kepada kalian semuanya. Dilanjut dengan acara penutupan. Saya serahkan kepada Nuraini. Kepadanya dipersilakan. Sebelumnya mohon maaf bila banyak kesalahan, karena kesalahan datangnya dari diri sendiri, kebenaran hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you for watching my YouTube channel Rojong Simkuring di media sosial Facebook Setiadi YM, IG Setiadi 09, Twitter Setiadi 09.